Pemirsa, seorang karyawan terluka saat memadamkan kobaran api yang membakar toko bahan bangunan di Kota Bekasi. Api berasal dari ruang penyimpanan thinner dan cat yang menyambar seluruh bangunan. Jaya Abadi Material. Kobaran api yang disertai kepulan asap hitam membakar sebuah toko bahan bangunan di Jalan Patriot, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti cat dan thinner menjadi kendala saat memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api pertama muncul dari ruang penyimpanan thinner dan cat sehingga langsung menyambar ke seluruh bangunan. Sumber dari pemilik toko material tersebut bahwa dia melihat ada percikan api dari belakang. Nah, api ini nggak tahu dari apa sebabnya, yang kita masih dalam penyelidikan. Akibat kejadian ini, seorang pekerja terluka saat berusaha memadamkan api. Ada api keluar dari dalam, pas kita mau kecilin apinya, tiba-tiba apinya makin besar, langsung kena badan. Itu yang kebakar itu awalnya thinner atau cat-cat? Kalau awalnya kebakarnya sih kurang tahu, cuman di ruangan thinner. Ruangan thinner ya? Iya. Tidak ada korban jiwa, kejadian ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dukun diperiksa polisi dalam kasus kekerasan bocah yang diduga menjadi tumbal ilmu hitam pesugihan orang tuanya di Goa, Sulawesi Selatan. Sang dukun menggunakan air kelapa sebagai ritual pengobatan. Para pengikut dukun akan kehilangan kesadaran setelah meminum air kelapa. Dalam video amatir yang beredar di media sosial ini, Niati, warga Lembang Panai Gantarang Tinggi Moncong, Goa, Sulawesi Selatan, berteriak keras saat berupaya mengambil bola mata putri bungsunya. Niati dibantu suami, orang tua, dan saudara kandungnya tak mempedulikan jerit tangis histeris putrinya. Diduga Niati telah meminum air kelapa dari seorang dukun yang selama ini diikuti sehingga tega melakukan penganiayaan. Bahkan penganiayaan sebelumnya mengakibatkan anak sulungnya tewas setelah dicekoki 2 liter air garam. Menurut sejumlah warga, Niati dan Opek suaminya selama ini sebagai pengikut dukun yang dipercaya bisa membantu merubah kehidupannya. Lihat di situ. Bagaimana kejadiannya kalau itu? Memang dia sering minum air kelapa. Tapi dalam keadaan tidak sadar. Si mamanya korban ini? Bukan. Ini yang biasa juga itu mamanya korban juga. Minum? Iya. Bapaknya? Bapaknya juga. Setelah minum itu tidak sadar? Tidak. Sampai hari ini polisi telah memeriksa 9 orang saksi termasuk dukun yang diagungkan Niati dan Opek, kedua orang tua korban. Polisi juga telah mengamankan air kelapa yang sering digunakan dalam ritual perdukunan. Dukun itu bahwa kelapa tersebut digunakan pada saat prosesi pengobatan dengan cara tidak sadar. Yang kita bawa ke sini adalah yang merupakan dianggap dukun ataupun tenaga kesehatan paranormal di kampung itu. Sebelumnya pasangan suami istri Niati dan Opek mempelajari ilmu hitam untuk menjadi kaya raya. Pasangan ini menuruti perintah dukun yang diyakini bisa membantu menyelesaikan segala permasalahan. Dalam upacara ritual, pelaku memberikan persembahan tumbal anak kandung laki-laki. Korban dicekoki air bergaram hingga tewas. Sementara putri bungsunya nyaris diambil biji matanya sebagai tumbal perdukunan. Polisi telah menetapkan 2 tersangka, paman dan kakek korban yang terlibat dalam ritual pengambilan bola mata kanan. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi dan adik perempuannya tewas dibunuh perampok di Sidoarjo, Jawa Timur. 2 korban dimasukkan ke dalam sumur, sementara mobil dan barang berharga lainnya dibawa kabur. Perampokan dilakukan saat para korban ditinggal kedua orang tuanya berjualan.
Warga Wedoro, Sukunwaru, Sidoarjo dikejutkan dengan teriakan Rianti yang mendapati 2 putrinya tewas di dalam sumur belakang rumahnya. Dira, seorang mahasiswi berusia 20 tahun dan adiknya Clara, 12 tahun, sejak malam dicari Rianti dan Yanto suaminya. Kedua jenazah baru diangkat pagi harinya dan langsung diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Sidoarjo. Senin malam, Rianti yang baru pulang dari warung tempat usahanya sempat menanyakan pada tetangga terdekat tentang keberadaan 2 putrinya yang tidak ada di rumah. Mobil yang terparkir juga tidak ada di garasi. Saya itu mau pindah kontak apa? Nggak tahu kok pintunya dibuka, pagarnya dibuka lebar gitu. Lampu depannya kok dimatiin gitu. Oh, cuman saya dibuka lebar waktu itu? Iya, bilangnya. Terus lampu dimatiin? Lampu yang dalam yang terang, cuman di depan katanya dimatiin. Gitu. Mobilnya dibawa? Mobilnya waktu dibawa kurang tahu istri saya. Cuman sempat ada mobil. Terus anak saya yang bilang ada anak laki-laki naik buka tutupnya mobil itu ya. Polisi setelah melakukan penyelidikan menangkap pelaku pembunuhan yang juga merampok barang berharga di dalam rumah. Kejadian Senin malam sekitar pukul 7, seorang pria masuk ke rumah korban. Pelaku menganiaya Dira dan Clara, kemudian dimasukkan di dalam sumur di belakang rumah. Pelaku keluar rumah menggunakan helm, kemudian membawa kabur mobil, laptop, serta handphone. Perampokan dilakukan saat kedua orang tua korban berdagang kopi. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti perampokan dan pembunuhan, sementara tersangka masih dalam pemeriksaan di Polres Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku perampokan dan pembunuhan kakak beradik di Sidoarjo, Jawa Timur ternyata mantan karyawan orang tua korban. Pelaku berdalih sakit hati, cintanya ditolak korban. Selain itu, pelaku juga menginginkan barang berharga milik korban. HE, pelaku pembunuhan kakak beradik di Wedoro, Sukunwaru, Sidoarjo ditangkap polisi di Semampir Sedati dalam pelariannya usai merampok. Polisi menembak kaki pria ini karena berusaha kabur. Pria asal Kloso, Klaten, Kediri ini di kantor polisi mengakui pembunuhan dan perampokan yang dilakukan. Jejak sopir taksi online ini diketahui dari rekaman CCTV di sekitar rumah korban. Didapat inisial pelaku karena pada saat meninggalkan rumah sempat ada CCTV yang digunakan pelaku. Jadi pelaku menggunakan kendaraan daripada keluarga korban. Ini mengendarai kendaraan, kemudian kendaraan ini ditemukan di daerah Desa Tambak Sawah, kira-kira 2 km daripada TKP. Ternyata tersangka pembunuhan ini pernah bekerja di warung kopi milik orang tua korban. Tersangka memendam rasa cinta dengan korban Dira, namun ditolak. Bisa dibilang ada cinta bertepuk tangan juga ini. Kemudian juga masalah ingin memiliki barang. Karena waktu ini handphone sama laptopnya sempat dibawa. Dendam juga? Mungkin dendam karena... Ya, mungkin dendam juga karena cinta ditolak. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, helm, dan senjata tajam. Sedangkan kasus perampokan yang dilakukan, polisi masih mendalami pengakuan tersangka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. 2 pengendara motor menjadi korban begal di Kota Semarang. Pelaku memepet motor korban hingga terjatuh. Akibatnya seorang pengendara motor tewas.
Aksi begal sadis yang menjatuhkan korbannya ini terjadi pada dini hari di jalanan Kota Semarang, tepat di depan kantor Balai Kota Semarang. Dari rekaman terlihat 3 pelaku mengendarai 2 motor memepet dan menendang korban yang berboncengan hingga terjatuh. Akibatnya, salah satu korban terpelanting dan tewas di lokasi kejadian setelah kepalanya terbentur trotoar. Melihat korban yang terkapar, kawanan begal sadis ini memutar balik dan menghampiri korban mengambil barang berharganya. Berbekal rekaman CCTV, 2 pelaku MH 22 tahun dan AP 27 tahun dibekuk polisi. Dari catatan kepolisian, aksi kawanan begal sadis ini telah 2 kali terjadi yang dilakukannya dalam keadaan mabuk minuman keras. Persis di Jalan Pemuda, kemudian tersangka yang masih dalam pengejaran kemudian menendang kendaraan yang digunakan oleh korban sehingga terjatuh dan mengakibatkan korban atas nama Said Bintang meninggal dunia di lokasi kejadian. Kedua pelaku bakal dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi pun masih memburu 1 rekan pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi melaporkan. Ditipu miliaran rupiah, ratusan wanita melaporkan pasangan suami istri pengelola arisan online ke polisi. Korban penipuan bermodus arisan online mencapai ratusan orang dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Sejumlah wanita ini mewakili ratusan korban peserta arisan online bodong melapor ke Mapolda Jawa Tengah. Arisan diikuti ratusan peserta dari Salatiga, Semarang, dan Boyolali. Pelaku meminta korban menyetorkan uang dan dijanjikan keuntungan besar kurang dari 3 minggu, namun malah kabur membawa uang korban miliaran rupiah. Saya iseng aja pertamanya, menguntungkan, juga membantu teman-temanku tuh biar dapat uang lebih. Kok ternyata malah gini. Pasangan suami istri Resa Agatha dan Beni yang menjadi dalang arisan online saat ini tidak diketahui keberadaannya. Padahal korban melihat pelaku masih aktif bermain media sosial. Setelah dilaporkan di Semarang, ratusan warga di Salatiga juga melapor ke polisi. 1 wanita tengah hamil diduga rekan kerja pelaku telah ditangkap. Kita juga sudah melakukan berbagai penyidikan dan mengkoordinir polres-polres yang melaksanakan penyidikan seperti di Salatiga, Wonogiri, Boyolali, dan Solo. Ini sudah mau kita gelarkan untuk menetapkan tersangkanya. Sampai kondisi yang dimungkinkan menjadi calon tersangka saat ini dalam kondisi hamil, sehingga nanti kita juga akan melaksanakan penyidikannya secara profesional. Korban berharap pasangan suami istri pelaku utama ditangkap dan mengembalikan uang mereka. Tim Liputan melaporkan. Tarik-menarik motor ojek online diduga dengan debt collector terjadi di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku babak belur dihakimi warga. Informasi selengkapnya kami hadirkan, tetap di Serkap.